Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, yes. Kurang semangat. Maaf ya, hari ini saya panggil anak-anak. Baik, terima kasih Ibu PP, Ibu Is Kuadrat. Di sini Bu Is. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, anak-anakku semuanya, kali ini salam jumpa kembali dengan Ibu Guru. Kali ini kita akan seperti kemarin, yaitu sampai masih ingat pembelajaran kita, yaitu terkait teks Prosedur. baik, teks prosedur. Namun sebelum kita melaju kepada materi, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa agar apa yang akan kita kerjakan nantinya diberikan kemudahan, kelancaran sampai selesai. Saya minta salah seorang di sini untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan ketua kelas sampai jadi ketua kelas. Pak. Ya, silakan. Pak Panji aja. Silakan Pak Panji dipimpin. Karena saya belum kenal nih 1 2 3. Ya. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Ya, semoga kita diberikan kesehatan dan keberkahan dalam belajar hari ini tentunya. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen ya. Silakan nanti ini Ibu akan berikan seperti biasa, tulis nama ya. Silakan nanti ditulis namanya, kemudian silakan tulis perasaannya sekarang ya. Perasaannya ya. Silakan nanti ditempel di masing-masing warna yang sudah diberikan di awal pembelajaran tentunya ya. Siswanya berapa orang? Mary dia bilang ini namanya, saya namanya Mbak Mary. Mary atau Mary? Baik, silakan ditulis nama dan perasaannya hari ini. Oh Pak, jadi siswa ya? Aku siswanya. Maaf. Bukan siswa TK ini, memang begitu. Observernya 2 orang. Sudah? Silakan bisa ditempel di masing-masing warna yang ada sudah disiapkan oleh Bu Guru di papan tulis. Silakan. Siapa yang paling cepat? Go. Ya, ini. Oke. Lupa tadi. Harusnya disiapkan dulu tadi dipotong. Berbagi. Ya. Paling sosialis, paling sosialis. Siap sosial. Waktu hanya 30 menit begini gitu. Oh siap. Sebentar. Baik, terima kasih. Di sini sudah ada Semprot dulu ya. Pak Kurniawan. Ya, Nak Kurniawan. Ya. Di sini menuliskan perasaannya excited. Boleh digambarkan perasaan yang dimaksud? Perasaan saya, kenapa saya memilih excited, karena saya merasa dengan teman-teman baru, apalagi yang heboh-heboh, punya seragam yang cetar membahana, dan ya
saling berbagi aja. Terima kasih. Terima kasih ya. Tadi sudah disebutkan. Satu lagi Ibu minta nih atas nama Mary. Baik Mary, di sini menuliskan kurang nyaman. Nah, ini perlu kita tanyakan dulu ya. Apa kurang nyamannya dulu nak? Begini Bu, saya kurang istirahat karena sakit perut jadinya nggak nyaman hari ini. Maaf teman-teman. Terima kasih. Ternyata kurang nyamannya karena tadi malam sakit perut atau kurang sehat. Semoga baik Mary cepat pulih ya. Ya baik. Terima kasih sudah memberikan perasaannya, mengungkapkan perasaannya hari ini. Semoga yang berbahagia terus berbahagia, yang senang terus senang, yang masih kurang semoga diberikan kesenangan. Baik, selanjutnya Ibu akan supaya kita refresh nih karena ada temannya tadi kurang sehat. Supaya sehat, mari kita berdiri sejenak. Ibu akan memberikan es briquet. Silakan. Es briquetnya siap? Siap. Mantap, harus semangat ya. Ya baik. Es briquet kita kali ini adalah kita tepuk tangan ya seperti ini. 2 kali. Ha ha. Ha ha. Hi hi. Hi hi. Itu wajahnya senang. Ha ha hi hi ha. Ya. Dan ternyata es briquet ini sudah diteliti ya bahwa ini akan menyegarkan kita, yang membuat refresh otak-otak kita sebelum belajar. Baik, siap? Siap. Mantap. 1, 2, 3. Ha ha. Hi hi. Ha ha. Hi hi. Ha ha. Ha. Banyak ya. Kita lagi sekarang 3. Ha ha. Hi hi. Ha ha. Hi hi. Ha. Ya mantap, terima kasih. Silakan. Minggu kemarin itu kita sudah mempelajari terkait dengan pembelajaran tentang teks prosedur, ya. Dimana kemarin Ibu sudah menginformasikan bahwa teks prosedur itu adalah, mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan, ya? Lupa. Ada yang bisa membaca? Baik, kita kasih kesempatan. Ya, teks prosedur pengertian. Teks prosedur merupakan teks yang berisikan langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Teks ini membantu kita karena ada kehidupan sehari-hari kita, banyak kegiatan harus dilakukan sesuai dengan apa? Sesuai dengan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terima kasih. Mantap ya, membacanya begitu lancar ternyata ya. Baik, kita sering melakukan sesuatu nih. Tentunya di dalam melakukan sesuatu itu harus mempunyai aturan atau langkah-langkah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Ya baik, itu sekedar mengingatkan kembali bahwa kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan teks prosedur, kemudian tujuan daripada pembelajaran kita hari ini yaitu, kalau kemarin sudah sampai nomor 2 ya. Nah sekarang kita akan menganalisis konteks, situasi dan mengkorelasikan teks prosedur yang memberikan informasi tentang suatu pengamatan dalam bentuk visual menjadi sebuah teks dengan teliti dan cermat ya. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan prosedur metakognitif yang akan kita kembangkan kali ini ya. Baik. Jadi namun sebelum ini kita akan membagi ke
A2 dengan A berapa ini? A1 ya. A1 dengan A2. Enggak apa-apa ya, kita berlaku seperti ini karena sudah dibentuk kemarin ya. Baik, selanjutnya tugasnya adalah di sini Ibu sudah menyiapkan gambar-gambar yang terpotong-potong. Baik, di mana gambar-gambar yang terpotong-potong itu kalian akan menyusunnya. Setelah disusun, kalian deskripsikan. Namun sebelumnya Ibu kasih contoh dulu ya. Baik, misalkan nih kalau anak-anak yang gadis perempuan senangnya tuh di rumah yaitu kalau anak-anak gadis tuh kalau di rumah senangnya membantu ibu, tentunya memasak. Siapa yang sering membantu ibunya memasak di rumah? Kalau yang cowok tentunya membantu bapak, atau ada yang mau menjadi chef di sini membantu ibunya di rumah? Ada ya? Ada. Siapa yang membantu bapaknya? Saya membantu ibu. Oh, membantu ibu. Membantunya? Membantu meratakin. Ini salah satu teman kalian. Apa yang diberantakin, nak? Piring-piringnya itu, Bu. Kenapa melakukan itu? Males lihatnya numpuk-numpuk, jadi saya jejer-jejer gitu. Tidak boleh seperti itu ya, nak. Nanti kasihan ibunya kalau nak Amin. Kalau nak Amin memberantaki pekerjaan ibunya, kasihan ibunya udah capek-capek dari pagi sampai sore untuk sampai pagi lagi, betul katanya tuh. Saya kasihan sama Ya. piringnya, Bu, sama piring-piring. Ya, memang itu sudah menjadi sebuah susunan yang harus ditata sehingga tidak apa kalau piring itu ditumpuk, oke? Jangan seperti itu lagi ya, nak. Baik, terima kasih. Mana dia? Saya lupa. Mau putar ya, Bu? Jangan lupa Bu nih. Hari ini Pak Heri mulai serius. Hari ini Pak Heri mulai serius. Nah, kalau membantu ibu memasak, tentunya misalkan nih memasak mie, Iya Bu, saya suka masak mie. masak mie, ya. Kalau memasak mie tentunya nggak bisa langsung mie-nya tiba-tiba dimasukkan dalam air dingin, nggak bisa seperti itu. Harus ada prosedurnya atau tata cara memasak mie. Baik, seperti yang kalian lihat, langkah dalam membuat teks prosedur yaitu cara membuat blog di blogspot. Misalkan nih, ya, seperti ini kita print lagi. Nah, baik. Selanjutnya sudah duduk di tempat kelompoknya Iya, masing-masing. sudah Bu. Baik, sekarang ibu akan memberikan. Bu Guru, Ya, saya ada pertanyaan? kelompok sama Fatmawati. Belum gosok gigi. Apa? Ada apa? Bukannya nggak mau. Bukan murim. Bukan murim. Iya. Tidak apa-apa kalau tidak mau duduk bersama. Tetapi kalau mau berkelompok harus berkelompok, ya. Karena Makanya saya lihat kamu kelompok, ya kan suka pergi-pergi itu sama berjalan. Iya Bu, Bu, saya minta disorder soalnya. ya, kalau gitu di ini aja diberikan apa namanya dipanggilkan saja cewek
belajar, tidak boleh pacaran. Oke, baik. Tapi kalau udah pacaran kurang semangat tuh. Berteman namanya dulu ya, berteman saling mensupport. Oke, baik. Silakan. Di situ ibu sudah membagikan ya kertas, di mana nanti kertas-kertas itu kalian akan menempel ya. Setelah menempel nanti diberikan apa? Diberikan deskripsi daripada masing-masing. Nah, coba amati dulu gambar yang ada di tangan kalian, diamati ya. Kira-kira nih kelompok A1 ini mendeskripsikan tentang apa? Membuat layang-layang kertas. Pintar sekali ya. Baik. Kalau yang ini kelompok A2 mendeskripsikan tentang iya, langkah-langkah bagaimana langkah-langkah mengambil uang di ATM. Bagus. Sekarang silakan kalian tempel ya, ditempel mana langkah pertama, kedua dan seterusnya urutannya mana. Jangan sampai salah, silakan kalian diskusikan dulu. Baik. Ibu kasih waktu 2 menit. Sampai dia jadi. Ini kurang. Sudah disebutkan. Dipotong rambut. Silakan di pinggir aja sebelah goyang. Silakan dibuatkan deskripsi masing-masing, terus menuliskan nama kelompoknya, jangan sampai lupa ya. Aduh, Bukan kurang speaker. ini guys, Bu. Bu guru. Ya, Kurang bahannya ini. Yang alatnya gini bahannya. ya. Ini kan tiba-tiba sudah Ya, jadi. ada kertas, silakan. Ini kan ada kertas nih, dipakein aja ini, gitu, oke? Siap. Ya, Jadikan layang-layang. Udah. Berarti ini yang terakhir. Bermain. Nggak tahu. Ini kan kalinya. Warna-warni. boleh kalau mau membuat layarnya juga boleh, gampang caranya, nanti ibu akan tampilkan videonya. Jadinya begini. Berarti di sini ada ini. Terus ini di sini. Nantinya ada terserah kalau udah jadi itu kita ada kaisa nanti di sana itu kita akan menyanyi-nyanyi. Nyanyi mana taruhnya? Nah, kan menjadikan layang-layang. Kan? Nah, ayo kita nyanyi nanti ya. Itu layang-layang kita udah jadi. Silakan 1 menit lagi. Klik menu. Mulainya ini. Yang warna-warni. Ditulis. Nama kelompoknya ditaruh di mana, Bu? Ibu? Iya, di sini saya. Disimpan di pinggir sebelah kiri, boleh di bawah ya. Ini apa fungsinya, Ibu? Ibu, apa fungsinya ini? Untuk nanti maksud. Oh iya, observer. Iya, pendek semua. Di atas. Bambu loh ini. Udah jadi baru di. Baik, silakan untuk yang layang-layang kita. Nah, ini dia layang-layangnya.
Baik, siapa yang sudah jadi? Kelompok A1 sudah. Alhamdulillah. 9 menit lagi. Baik, sudah. Sekarang kita akan mempresentasikan. Namun sebelumnya, siapa yang akan mempresentasi terlebih dahulu? Ibu akan kasih. Baik, kelompok A1 duluan. A1 duluan. Sudah siap A1? Silakan. Siap doang. Mana? Kan mau diajak kita sambil nyanyi. Cepetan, sedikit. Ya malu ini anak dirinya aku dia kurang. Ya. Ya ABK dia. Gak apa-apa, ini aja. Ya, gak apa-apa. Tadi harusnya dari atas ke bawah. Kita Ya. semuanya di bawah aja. Oh, senangnya di bawah, Pak. Ya, lebih. Ya, betul. Silakan kelompok A2 untuk menempel terlebih dahulu. Ayo Gus, semangat Gus. Siapa yang akan mempresentasikan kelompok A1? Siapa? A1 siapa? Fatmawati. Fatmawati. Ya. Doa. Minta 4 tadinya. Oh ya, yuk. Silakan Bu Pat. Bu Pat. Silakan Pak untuk mendeskripsikan terkait dengan gambar yang diberikan. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat layang-layang. Ya, tadi ini sekedar apa namanya? Di sini saya lihat memang belum ada oh iya, apa namanya? Enggak, itu bambu. Ya, yang namanya adalah kita akan Kertas dia, pada kertas ya ruang sekian terang sudah. Ya, pegawai. pemilihan itu belum saya kira Makanya pacu-pacu berangkat. Kita bekerja biar Oke, terus ya. kan. Hari ini katanya kita mau buat layang-layang kertas. Yang dimulai pertama adalah kita siapkan gunting. Oke. Yang kedua adalah terus gunting, terus ada kertasnya. Harus sudah ada gunting, terus kita siapkan kertasnya. Yang ketiga, kita akan menyiapkan ini lem. Nah, yang keempat adalah kita akan mempersiapkan benang untuk kita pakai menaikkan layang-layangannya gitu. Nah, cuma itu dari Kita layangan dia Bu Guru. apa itu namanya? Layangan. Layang-layang. Di luar setiap layang di sini. Udah ketemu layang-layang ya? Itu ketua Bang. Silakan, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Kasih aplaus dulu. Baik. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa deskripsinya adalah terkait dengan layang-layang kertas. Jadi di sini tidak ada apa? Bambu. Baik. Ya, untuk yang kedua, kelompok kedua silakan. A2. Siapa yang akan mempresentasikan? Saya Bu Husna Riwata. Baik teman-teman, kami dari kelompok A2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang pengambilan uang di ATM ya. Pertama kita menentukan dulu lokasi atau masuk uang ATM yang mana ya sesuai dengan kartu yang kita punya. Lalu yang kedua adalah memasukkan kartu ATM ya sesuai dengan gambar. Lalu gambar yang ketiga di sini kita memilih melakukan transaksi atau sesuai menu yang tersedia di ATM. Lalu yang keempat yaitu ambil deh uangnya ya. Uang masih gampang lagi. Siap? Paham teman-teman? Saldonya nol. Tinggal ambil kertasnya masukkan ke sana. Ya teman-teman ya, ngerti ya? Bagaimana pengambilan uang di ATM? Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus juga. Mantap ya.
jelas sekali tadi sudah dijelaskan oleh teman kelompok A2 bahwa yang dideskripsikan adalah terkait dengan bagaimana kita mengambil uang di sebuah apa? Anjungan tunai mandiri atau yang disingkat dengan ATM. Iya, amati, tiru dan modifikasi. Oke, itu moto kita. Baik. Jadi tadi sudah sudah dipresentasikan oleh kedua kelompok. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo. Kelompok A1 atau A2? Siapa? Baik, ada dari kelompok A2. Baik Ibu Guru, terima kasih atas kesempatannya. Jadi hasil belajar kita hari ini, saya jadi tahu bagaimana membuat layang-layang kertas. Lalu yang kedua, saya juga jadi tahu bagaimana mengambil uang di mesin ATM. Dan yang Tema teks prosedur. Nah, sekarang kalian sudah mengamati tadi untuk workshopper. Silakan diberikan emoticon di tugas daripada siswa-siswa dari masing-masing kelompok. Silakan kepada workshoppernya untuk memberikan. Nanti. Oh ya. Baik. Ada yang mau bertanya terkait materi kita hari ini? Silakan. Begini Bu, saya kok nggak ngerti kaitannya teks prosedur dengan tugas yang tadi. Katanya tuh tidak mengerti terkait dengan teks prosedur dengan tugas yang tadi. Tugas yang tadi merupakan kita sudah melakukan sebuah teks prosedur, ya. Jadi setiap apa yang kita lakukan seperti tadi yang sudah dijelaskan masing-masing kelompok itu adalah terkait teks prosedur. Bagaimana langkah-langkah kita melakukan sesuatu atau kegiatan yang secara runut sesuai dengan aturan. Misalkan tuh tadi mau mandi, bagaimana mandi? Masa langsung masuk kamar mandi terus berur? Nggak mungkin kan? Mana kita mandi, Bu? Ya? Mana kita mandi? Mau mandi di Odes, boleh? Tahu Odes kan? Ya. Mau mandi di Longtun, ada juga? Rumah ibu ya? Ya boleh. Baik. Ada lagi yang akan bertanya atau memberikan saran tanggapan? Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian begitu senang mempelajari hari ini, ya. Untuk sesi terakhir yaitu silakan kalian memberikan perasaan kalian setelah belajar tadi ya. Kalian tempelkan di sini. Silakan boleh memilih satu-satu untuk mengambil perasaan kalian. Siswa bergerak. Boleh memilih satu saja. Silakan A2. A1 silakan. Udah jawab ini, saya kan nggak tahu bahasanya bapak kayak gimana. Silakan. Nggak bisa baru. Sudah ada. Oh iya. Silakan boleh memilih ini emoticonnya. Mana tempatnya yang tadi sesuai dengan warna yang sudah ditempel, ya. Apakah kalian merasa senang belajar hari ini ataukah sedih ataukah bagaimana? Hilang perasaan gundah gulana. Baik. Ya cabut dong ya. Ada yang sedih bercampur aduk nih, ada yang senang dan sedih nih. Dari bengek ke senang ya? Oh, dari bengek ke senang, dari Salah Bu, salah empat itu. Tahu tapi tangan saya nggak bisa buka.
alhamdulillah secara garis besar kalian merupakan senang belajar terkait teks prosedur hari ini. Mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa lagi dengan materi yang lebih yang lain. Tentunya untuk Ibu titip pesan kalian jangan lupa belajar di rumah. Oke? Semangat? Semangat. Baik, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah tantangan yang cukup harus memilih dulu kan untuk mau siap atau tidak. Tapi terima kasih Bu Rini ya, hari ini Ibu telah mewakili kegundahan kami. Kami siap-siap saja, tapi syukur alhamdulillah kami begini siap menerima gitu ya. Baik, untuk lebih memantapkan pemahaman kita terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan PSG sosial emosional, saya dan teman saya nanti akan menyampaikan hasil observasi terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Budi dengan RPP yang sudah saya pegang. Mohon maaf saya cara RPP-nya saya bawa ya. Saya minta begini ya, nanti pulang kalau dikasih. Bentar dulu Pak. Karena bocoran tadi saya tahu di mana ke hal yang kedua kita sampaikan. Pertama saya ingin menyampaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau Tomlinson itu mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu berorientasi atau serangkaian kegiatan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sadar dan kesadaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Itu poinnya di sini. Sehingga apa? Sehingga sebuah pembelajaran berdiferensiasi akan bisa dikatakan berdiferensiasi dengan beberapa indikasi atau indikator. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tadi Bu ini sudah menyampaikan baik secara lisan maupun secara tampilan tertulis di depan. Kemudian yang kedua, merespon kebutuhan murid. Nah, ini yang masih perlu harus dilengkapi. Memang di RPP di situ ada cukup lengkap ya RPP-nya Bu, saya lihat. Di situ ada merespon kebutuhan murid terkait dengan profil belajar mereka gitu. Nah, cuman ketika ditayangkan atau dipraktikkan, disimulasikan, itu tidak cukup nampak dengan jelas gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nanti mungkin kita perlu diskusikan di mana harus menampakkan supaya benar-benar di situ terakomodir ya, respon atau menanggapi kebutuhan murid. Kemudian yang ketiga itu manajemen kelas yang cukup efektif, bagus, keren ya. Jadi kelasnya lumayan cukup bagus dan semua merasa senang karena kunci pembelajaran berdiferensiasi juga pertama dia nyaman gitu, aman ya, aman kita punya kelas gitu, nggak ada yang mirip jagoan dan seterusnya gitu kan, berbantah-bantahan dengan emosi gitu. Kemudian yang kedua bahagia. Apakah Ibu Bapak bahagia hari ini? Nah, berarti kalau Bapak bahagia hari ini, Ibu ini berhasil. Ya. Terus kemudian yang selanjutnya penilaian yang berkelanjutan. Penilaian yang berkelanjutan ini saya lihat itu yang belum muncul secara simulasi. Tapi kalau di sini ya ada di anunya di RPP-nya. Kita sama-sama memahami tentang asesmen ini. Ada 3 asesmen, ada yang form, kemudian S-learning sama off-learning. Ada yang formatif dan ada yang summatif. Dan yang akan kita lihat pada hari ini adalah yang formatif, gitu ya, yang form-learning dan S-learning. Itu dilakukan ketika proses pembelajaran. Bahkan di awal kalau yang S-learning, gitu ya, itu di proses pembelajaran itu, kalau yang saya pahami, seorang guru harus dia bisa melihat situasi dan kondisi murid dari pemetaan awal. Nah di sini kan ada classroom itu pemetaan ya. Dia lihat di situ sambil menilai. Bahkan ada yang kalau di video pada saat dia itu dia punya catatan gitu. Ada juga yang lihat dengan diskusi. Nah tujuannya adalah supaya nanti bisa ditingkatkan pembelajaran selanjutnya pada saat masa-masa depan, masa selanjutnya. Dan di situ juga dibutuhkan apa ya? Saya belum lihat di
di sini tentang pemetaan minat. Kan kalau di sini jelaskan ya, di ada 3 kelompok, tapi tadi berapa kelompok? 2 kelompok ya. Nah, jadi ini contohnya menjadi 2 kelompok ya. Kemudian ada yang gaya belajar auditori, kemudian kinestetik dan visual. Kalau visual itu sudah disampaikan, ditayangkan, sudah ada videonya bagus. Terus kemudian yang auditori ini mungkin bisa juga kalau dia tidak mendengar, kalau dia tidak melihat. Tadi ada suaranya nggak tadi? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi itu tambahan untuk auditori ya. Kemudian yang kinestetik yang mungkin lebih ditingkatkan lagi pada prosesnya. Prosesnya mungkin kalau bisa dibilang kinestetik itu maju ke depan itu berarti sudah oke, tidak ada masalah, problem. Jadi untuk diferensiasi konten, proses dan produk sudah masuk ya, tinggal tambah dikit aja, biasalah kalau kita dilihat beda sama kalau di sekolah itu saya yakin Bu ini akan sempurna, tapi karena kita ini sama-sama guru pasti leadernya itu beda gitu kan. Nah dari situ kemudian apa yang terakhir, saya apresiasi kepada Bu ini luar biasa dengan keberaniannya hari ini, dan hanya sebenarnya nggak terlalu banyak yang harus ditambahi atau karena kalau saya maju belum tentu bisa seperti Bu ini kan. Nah itu terus. Saya kira itu Bu, dan mudah-mudahan ini karena terlalu sedikit kolomnya, jadi saya nulisnya bingung, nanti kepanjangan dan cukup. Jadi sekedar saja ya, tapi dari apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan atau pemahaman tentang pembelajaran berdedikasi dan sosial emosional. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Oke, saya langsung ke poin aja begini. Tadi saya tidak terlalu memperhatikan kegiatan pembelajarannya, seperti yang Bu Dini katakan karena waktunya sempit. Saya lebih fokus ke RPP Bu Dini, karena di sini cukup lengkap, seperti ada juga diferensiasi produk yang dijelaskan oleh Bu Dini yang tidak nampak dalam kegiatan pembelajaran tadi. Jadi ini saya fokus ke RPP saja untuk observasinya. Nah di sini, jujur saya belum tulis ya sama sekali di sini hasil pengamatan saya, karena saya ingin konfirmasi dulu ke Bu Dini. Di sini Bu Dini membagi siswa berdasarkan profil visual, kinestetik, dan auditori. Saya sebenarnya sejujurnya belum melihat ya. Pertama di diferensiasi konten, yang kelompok yang kinestetik itu kontennya seperti apa, kemudian yang visual kontennya seperti apa, kemudian yang auditori kontennya seperti apa. Kan biasanya kalau kita di SD kalau kontennya itu berupa audio kalau untuk auditori, terus konten yang lain yang visual berupa gambar atau video. Kemudian untuk kinestetik itu berupa beberapa materi yang ditempatkan di beberapa sudut, sehingga siswa itu akan beraktivitas nanti pada prosesnya. Itu sepemahaman saya. Kemudian selanjutnya diferensiasi proses. Di sini ada sebenarnya sudah dipetakan sama Bu Dini, yang untuk visual ada, auditori ada, kinestetik juga ada dalam bentuk link. Kita nggak tahu seperti apa di dalamnya. Mungkin kalau kita buka linknya udah lengkap di sana untuk prosesnya ya. Nah di sini yang terakhir adalah produk. Di sini yang visual adalah membuat gambar analisis pengamatan video teks prosedur. Kemudian auditori membuat data konsep teks prosedur. Kemudian kinestetik membuat visual teks prosedur. Nah di sini yang saya lihat adalah tiga-tiganya ini lebih ke cenderung ke visual. Nah kalau biasanya kan, kalau kinestetik itu lebih ke aktivitas fisik. Mungkin dia produknya itu berupa demonstrasi dia, misalkan. Kemudian untuk auditori itu seperti menjelaskan, kemudian direkam. Nah di sini saya lebih melihat ke visual. Nanti mohon maaf jika saya salah tangkap atau kurang menyimak, tolong dijelaskan kembali. Kemudian di sini yang terakhir adalah bagaimana Anda menilai murid. Nah, memang cukup ini ya, cukup sulit untuk menilai menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini, karena produknya itu beda-beda. Ada yang nanti berupa
demonstrasi, ada yang berupa video mungkin, atau ada yang berupa rekaman. Nah di sini berarti guru harus pintar-pintarnya mengubah satu tujuan pembelajaran tersebut menjadi 3 buah rubrik, begitu. Tapi tetap berkoridor pada tujuan pembelajaran tersebut. Mungkin itu saja Bu Ibu. Terima kasih atas demonstrasinya yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terima kasih atas masukannya, luar biasa sekali Pak Panji. Namun jika kita mengupas dari RPP itu dengan sisi pembelajaran yang hanya beberapa menit barusan, itu tidak akan mungkin dipertanyakan Pak Panji. Mohon maaf ya. Mungkin ini jawaban saya secara singkat bahwa mengapa saya hanya menampilkan tadi hanya 2 kelompok. Di sini kan hanya 2 kelompok. Kalau sekiranya di dalam ruangan itu tercatat 30 orang siswa, kalau di SMA 30 orang siswa, baru di situ kita akan memetakan semuanya. Namun di sini kita tidak mungkin memetakan semua itu karena kondisi siswa hanya beberapa orang. Ya, jadi itu jawaban saya terkait dengan mengapa sampai tidak ada penampakan di situ juga terkait dengan link. Karena di situ kan akan berjenjang Pak Panji. Di situ itu tidak mungkin termuat sehari ini aja di RPP itu Pak Panji. Jadi itu bisa dilakukan pada sesi pertemuan berikutnya. Yaitu misalkan nih, sekiranya nanti membuat sebuah penugasan terhadap siswa, baik itu berkelompok maupun perorangan, itu akan mengerjakan melalui link. Nah mungkin nanti tadi sudah saya tampilkan di awal, sempat tadi sekilas sudah kelihatan di situ bahwa ada penampilan link tempat kami mengerjakan tugas-tugas itu. Jadi di situ adalah teknik saya untuk menilai juga bahwa di situ ada kemasukan bagaimana pandangan kita terhadap individu maupun kelompoknya di situ ada. Ya. Jadi di sini jawaban saya Pak Panji bahwa Pak Panji hanya melihat dari semua itu dari awal sampai akhir, tapi tidak melihat berapa jam pelajaran di dalam RPP tersebut. Oke? Ya mungkin itu jawaban yang kedua. Terus yang ketiga tadi apa? Oh, diferensiasi. Baik. Kalau untuk pembagian kan tadi sudah saya bilang kemarin kita sudah membagi kelompoknya. Berarti kalau sudah membagi itu berarti kita sudah melakukan pemetaan terlebih dahulu Pak Panji. Jadi tadi saya sudah memetakan satu kelompok A1, A2. Nah di dalam A2 tadi saya tampilkan visualnya. Sementara yang kelompok 1 tidak. Berarti dia mengerjakan berdasarkan pengalaman ataupun berdasarkan terkaan. Secara kasarnya terkaan saya jawab, dia bisa menggambarkan situasi apa yang dia hadapkan di dalam konteks tersebut. Mungkin itu yang bisa yang jawab. Terima kasih.